Presiden selesai mengambil keputusannya, Mas AHY sebagai Ketua Umum yang punya hubungan sangat baik dengan Mbak Puan mengirimkan pesan dan pamit, Mbak, kami telah begini-begini yang saya jelaskan tadi itu. Telah terjadi dialog dan diskusi yang cukup panjang, tapi memang waktu yang sangat terbatas, Majelis Tinggi Partai harus mengambil keputusan, maka kami memutuskan hari ini seperti ini. Kami mohon maaf, belum bisa bersama-sama di tahun 2024, tapi komunikasi dan silaturahmi terus kita jaga untuk membangun negeri bersama-sama. Nah, nggak berapa lama langsung dijawab. Katanya nggak jadi cawapres, nominasi cawapres lagi Mas AHY. Jadi nggak dijawab, bagus, baik Mas, terima kasih. Kita jaga silaturahmi ini, komunikasi ini dengan, saya kira bagus sekali komunikasi mereka berdua sama-sama putri dan anak presiden, dan saya kira contoh yang sangat baik dan menarik. Jadi komunikasi langsung sudah dijalankan, karena itu juga kita minta dari Majelis Tinggi Partai kepada Ketua Umum untuk mengkomunikasikan kepada siapa yang Anda sudah berkomunikasi. Yang selalu saya sampaikan, kalau kau datang tanpa muka, pulanglah kau tanpa muka. Ya, pemirsa, datang tampak muka dan pulang tampak punggung menjadi narasi yang disuarakan Demokrat saat sang Ketua Umum AHY berpamitan kepada Puan. Lantas akan seperti apakah hubungan Partai Demokrat dan PDI Perjuangan saat lagi-lagi berada di koalisi yang berbeda? Dan siapakah cawapres Ganjar usai nama AHY tak lagi masuk dalam daftar? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Hairon, dan Direktur Eksekutif Voxpol Center Panggi Syarwi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Herman. Waalaikumsalam. Selamat sore Panos, Bang Pangi. Baik, saya ingin ke Pak Herman Hairon terlebih dahulu karena kita membahas salah satunya hari ini yang menjadi sorotan adalah pamitannya Mas AHY ke Bu Puan. Ini apakah bentuk inisiatif dari Mas AHY sendiri Pak Herman atau ada amanat dari rapat Majelis Tinggi? Ya, saya kira ini inisiatif ya, dan saya tahu persis bahwa WA Mas AHY sebagai Ketua Partai Demokrat dikirimkan langsung kepada Mbak Puan. Dan Mbak Puan pun menjawab dengan sangat baik, dan kemudian ada membalas lah begitu. Dan saya kira bahasanya sangat baik, dan ini mencerminkan kedua tokoh muda ini, baik Mas AHY maupun Mbak Puan, ini adalah memang memiliki potensi menjadi pemimpin bangsa ke depan. Artinya bahwa Mas AHY kan juga menganggap sebagai kakak kepada Mbak Puan, sebagai mentor politik, dan saling memuji. Akhirnya saya melihat bahwa ini merupakan bagian penting ya kalau melihat pada proses demokrasi. Oleh karenanya saya selalu mengatakan juga bahwa kontestasi politik untuk nilai-nilai kebangsaan tertentu saya kira tidak mempengaruhi. Dan bahkan kalau ditanya apakah rekonsiliasi Pak SBY dengan Bu Mega tertutup, menurut saya demi bangsa dan negara masih sangat terbuka untuk bisa terjadi. Baik, inisiatif dari Mas AHY sendiri ya. Pak Herman, sebelum melanjutkan izin bolehkah kameranya diputar landscape Pak Herman supaya penonton BTV juga bisa melihat dengan lebih jelas. Ya, sambil saya tanya dulu ke Pak Nusyirwan. Mbak Puan kan mengatakan komunikasi silaturahmi akan terus dijalankan dengan Mas AHY walaupun sudah berpamitan. Akan seperti apa silaturahmi dan komunikasi yang dijalin? Karena kini kan sudah berbeda kubu, sudah berbeda koalisi Pak Nusyirwan. Tentu bahwa komunikasi politik itu tidak hanya berkaitan dengan pemilu 2024 ke depan, banyak hal yang bisa kita lakukan bersama-sama, dan apa yang sudah kerjasama komunikasi yang selama ini dilakukan itu sebetulnya juga menjadi sebuah pembelajaran politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Mbak Puan dan Mas AHY di dalam melakukan komunikasi politik bisa saja yang terjadi seperti yang sudah menjadi keputusan bersama saat ini, bisa saja untuk 2024 karena dengan berbagai pertimbangan tidak bersama-sama. Tapi tentu sebuah perjalanan politik, dinamika politik ke depan tetap membutuhkan sebuah kebersamaan
antara para tokoh-tokoh nasional yang merupakan penerus dari yang selama ini kita kenal sebagai tokoh-tokoh yang sudah lebih dahulu tampil. Tentu ini menjadi bekal, menjadi sebuah pengalaman baru dan memberikan catatan tentang kematangan berpolitik, yang ini merupakan sebuah bekal yang baik bagi perjalanan dinamika politik ke depan. Apa saja nanti kita akan bisa sama-sama memberikan, kita bisa menunjukkan, tentu demikian perkembangan demikian cepat, kita juga tidak bisa menyimpulkan pada hari ini saja. Perjalanan masih begitu panjang untuk sampai kepada mencapai Indonesia emas ke depan. Masih membutuhkan para tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh pada generasi yang seperti kayak misalnya Mbak Puan, kemudian Mas AHY dan juga yang lain. Baik. Dan itu tidak banyak yang ada di Republik ini, dan ini sebenarnya Baik. kita menjadi sebuah, kita perlu syukuri, kita perlu berterima kasih terhadap apa yang sudah dilakukan oleh beliau-beliau itu tadi. Bang Panggi, berbeda dengan pada saat keluar dari Koalisi Perubahan kemarin ya, kali ini ada pamitan dengan Mbak Puan dari Mas AHY. Anda melihatnya apa yang ingin ditunjukkan dengan adanya gestur pamit ini oleh Mas AHY ke Mbak Puan? Iya, pertama tentu saja AHY ingin melihatkan kelasnya sebagai orang yang menjaga fatsun politik ya, etika, nampak wajah, pulang nampak punggung. Jadi ini menurut saya pembelajaran juga bagi partai politik, pentingnya untuk menjaga fatsun etika ya, bagaimana tertib tertib dalam politik gitu. Jadi ini sangat penting, meskipun apa yang disampaikan oleh Bang Nusirwan tadi saya sepakat juga, ada pembelajaran, mereka adalah dua tokoh masa depan negara ke depan. Kemudian apa yang disampaikan Kang Hero bahwa ini adalah bentuk saling balas membalas, mereka saling masih respect, tidak ada persoalan, komunikasi tetap berjalan dengan baik, dan itu sebuah pilihan-pilihan yang sudah diambil, meskipun saya sebenarnya nggak kaget gitu, Bang Nusirwan, Kang Hero ya, bahwa Partai Demokrat akan berlabuh ke Pak Prabowo. Saya sebenarnya tidak terlalu mengejutkan bagi saya. Ini hal yang biasa, lumrah, karena memang secara mungkin saja memang pilihan ini diambil oleh Partai Demokrat adalah mungkin chemistry juga. Apa yang disampaikan dulu mungkin itu juga agak sulit juga ketika Mas Sekjen juga yang memulai bahwa akan sulit berkoalisi dengan Demokrat. Tetapi itulah politik, itulah dinamika, dan kemudian ini juga menjadi hal penting dan sangat dinamis koalisi ke depan ini. Tinggal bagaimana hari ini mencari titik persamaan kepentingan. Kalau intensitas, arah Partai Demokrat, saya sudah memahami bahwa ini ada kemungkinan chemistry-nya memang ke Pak Prabowo. Tapi kemudian mungkin ada lagi titik-titik persamaan kepentingan yang meski dicari ya dalam partai politik. Yang kedua adalah pembelajaran penting bahwa politik kita tidak boleh terlalu transaksional dan pragmatis. Harus betul-betul koalisi itu juga berbasis ideologis, platform programatik, dan persamaan kepentingan yang lain. Dan yang terakhir adalah batalnya AHY kemudian pamit ke Mbak Puan, ini juga menjadi penting bahwa di dalam politik ya sesuatu yang sulit bisa memungkinkan, yang tidak mungkin bisa terjadi. Dan ini memang menarik ya, ketika AHY misalnya Partai Demokrat, saya pikir juga berkoalisi dengan Pak Prabowo, itu adalah tanpa beban juga, saya lihat agak plong ya, tidak ada koalisi bersyarat mungkin ya, termasuk harus AHY sebagai cawapres juga saya tidak lihat seperti itu. Berbeda memang ada ketika dengan koalisi perubahan, ada perubahan sikap dilakukan oleh Demokrat ketika kemarin bergening, positioningnya agak kuat, memang ingin AHY sebagai cawapres. Nah sekarang ketika berdampingan atau berkoalisi dengan kemarin ada kemungkinan dengan Mas Ganjar, atau hari ini sudah diputuskan pamit ke Mbak Puan, sepertinya tidak terlalu ada beban bagi Demokrat. Saya lihat Demokrat agak lebih tulus, lebih ikhlas untuk mendukung Pak Prabowo, dan
Kemudian Pak SBY juga mengatakan akan turun gunung. Ini juga menurut saya juga tidak terlalu mengagetkan. Baik, kita tanyakan langsung Pak Herman, benarkah kali ini tidak ada target dari Partai Demokrat untuk menjadikan Mas AHY cawapres dari Pak Prabowo? Ya, kami gabung dengan atau mendukung kepada Pak Prabowo tentu tanpa syarat ya. Sehingga itu merupakan bentuk kesadaran kami dan rasionalitas kami bahwa memang kami datang belakangan terhadap koalisi yang sudah ada. Oleh karenanya ini juga kehadiran Partai Demokrat tentu tidak ingin merubah suasana atau bahkan mungkin membuat suasana yang pada akhirnya banyak tarik-menarik. Kami hanya ingin bahwa Pak Prabowo menang, itu aja. Dan tentu ini adalah proses-proses yang panjang. Sedikit ya, tadi saya ingin menceritakan bagaimana penyampaian ataupun WA yang dikirim ke Mbak Puan pun sangat runut oleh Mas AHY. Dari mulai dilaksanakannya sidang MTP, kemudian sampai proses-prosesnya, kemudian juga memberikan informasi terkait akan berkunjung ke Pak Prabowo, kemudian juga akan disampaikan nanti dalam Rapimnas tanggal 21, itu juga diinformasikan secara jelas. Artinya apa yang terjadi disampaikan kepada Mbak Puan, dan tentu berikutnya adalah harapan ke depannya bahwa memang mungkin takdir ditakdirkan lain sehingga kebersamaan dalam kontestasi yang saat ini menuju 2024 meskipun berbeda koalisi, mungkin pada kedepannya saya kira para tokoh muda ini akan bersatu dan ya tadi membangun bangsa. Karena esensi daripada kontestasi saat ini sebetulnya kan sama-sama kita ingin membangun bangsa lebih baik ke depan. Sangat lengkap artinya ya informasi yang disampaikan Mas AHY kepada Mbak Puan. Sangat lengkap. Oke. Sangat lengkap dan dijawab oleh Mbak Puan juga baik. Dengan sangat baik tentunya. Jadi ini merupakan iklim komunikasi politik yang baik menurut saya. Baik. Pak Nus Irwan, dengan tidak adanya nama Mas AHY dan RK dalam bursa cawapres Ganjar, artinya ini nama yang tersisa ada Pak Mahfud, ada kemudian juga nama Andika Perkasa, Sandiaga Uno, dan TGB. Siapa yang lebih berpeluang? Tentu itu semuanya baik, tidak ada yang buruk. Jadi nanti tentu sampai pada sebuah evaluasi apa yang paling mungkin, yang paling maksimal, yang nanti akan diputuskan bersama-sama. Nanti Ibu Ketua Umum akan bersama-sama dengan partai-partai pengusung yang lain yang nanti akan pada saatnya akan menyampaikan hal tersebut tentang siapa yang paling tepat untuk mendampingi Mas Ganjar. Masih dirahasiakan ya Pak Nusirwan? Atau memang belum ada keputusannya? Ya sabarlah, tidak apa-apa. Kita masih ada waktu untuk sampai kepada keputusan tersebut. Baik, saya ingin minta komentar dari Bang Panggi. Kan Mbak Puan bilang Mas AHY dan RK tidak lagi masuk kandidat karena sudah punya pilihan koalisi sendiri. Menurut Anda apakah ini artinya pendamping Ganjar nantinya akan berasal dari internal parpol pengusung Ganjar? Siapa yang lebih berpeluang, Bang Panggi? Iya, kalau dari internal tentu Mas Sandiaga Uno ya. Dari hasil survei Foxpol 2 Agustus kemarin memang ada 9 calon wakil presiden yang potensial. Salah satunya termasuk Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Erick Thohir, ada Mahfud MD, termasuk ada Mas AHY. Nah, cuma memang kalau kita simulasikan kemarin dari 7 simulasi dengan 3 pasang calon presiden, pasangan ideal cawapresnya Mas Ganjar, ini hasil kuantitatif ya. Mungkin PDIP juga belum terlalu mau juga, belum bisa memastikan apakah nanti menggandeng cawapres itu berdasarkan hasil survei atau pendekatannya lain kualitatif seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin kemarin gitu, nggak kelihatan di capture in-zoom-nya survei tapi Kiai Haji Ma'ruf diambil. Nah, tetapi pasangan Mas Ganjar yang paling tinggi ya itu adalah Ganjar Ridwan Kamil, itu hampir 31% ya dibanding Ganjar Mahfud dibanding Ganjar Sandiaga Uno. Nah, itu tentu pendekatan yang lagi-lagi saya bilang adalah kuantitatif. Nah, artinya kalau misalnya internal, tentu saja ya Sandiaga Uno, karena P3. Tapi kalau mengambil Ridwan Kamil, karena itu adalah elektabilitas tinggi, tentu persoalannya dengan Partai Golkar.
Golkar sudah memutuskan hasil munasnya adalah tidak ada nama lain selain per hari ini adalah Erlangga. Nah, apakah itu juga akan melanggar etika atau tidak, atau justru PDIP menjaga misalnya hubungan Golkar dengan, atau salah satu cara untuk mengambil Golkar kembali ke pangkuan PDIP ya bisa saja seperti pengalaman ya JK waktu itu tidak diusung oleh Golkar, tapi kemudian Pak JK yang menang, akhirnya Golkar diambil alih kembali oleh Pak JK, kan bisa saja. Tetapi politik tentu PDIP sudah membaca sense of politik kemungkinan yang terbaik untuk pasangan Mas Ganjar. Kalau misalnya segmen pemilihnya, kalau kita lihat Mahfud MD itu bagus untuk memecah suara Caimin di Jawa Timur. Karena kuncian di Jawa Timur itu kan adalah PKB dan Caimin. Nah, Mahfud MD, betulkah Mahfud MD mampu untuk split suara tidak lagi bulat ke Caimin? Atau ada nama Yeni Wahid, atau ada nama misalnya Ganjar dengan Ibu Khofifah misalnya. Nah, siapa kira-kira cawapres yang mampu mengunci dua daerah ini, yaitu terutama Jawa Timur. Nah, tentu kalau untuk itu Erick Thohir sebetulnya juga berasal dari Banser yang sudah naturalisasi dan NU-nya juga ada. Nah, apakah juga Erick Thohir juga bisa menjadi hal yang menarik? Tapi kalau Erick Thohir ini simulasi kita dari 7 pasang, dengan 7 simulasi 3 pasang, itu Prabowo lebih kuat dengan Erick Thohir, itu 39% dibanding Prabowo Mahfud MD. Nah, dengan demikian, pasangan ideal Ganjar adalah Ridwan Kamil, itu untuk mengambil suara segmen Jawa Barat. Kalau ingin habis-habisan untuk Jawa Barat, nggak setengah-setengah hati, ya kunciannya Jawa Barat. Nah, Jawa Barat harus mengambil Ridwan Kamil. Tapi konsekuensinya Golkarnya gimana, etikanya gimana, kan itu. Tapi kalau kemudian Prabowo harus mengambil yang paling ideal, yang paling bagus pasangannya, itu adalah Erick Thohir. Nah, tentu itu namanya ada di kantongnya koalisi Indonesia Maju. Apakah Erick Thohir ada atau tidak? Tapi yang jelas Erick Thohir ada irisan NU-nya. Nah, Ridwan Kamil adalah mengambil pilihan segmen pemilih terbesar di Jawa Barat, atau mengambil yang namanya Sandiaga Uno yang sebetulnya kader internal di koalisi PDIP sendiri. Baik, Pak Herman, tadi Anda sampaikan memang tidak ada target Mas Ahaye sebagai cawapres, Demokrat dukungannya tidak bersyarat, bahkan Pak SBY sendiri mengatakan akan turun gunung all out untuk mendukung Pak Prabowo. Apa yang akan membedakan all out-nya Pak SBY kali ini dengan 2 pemilu sebelumnya, di mana Demokrat kan juga berkoalisi dengan Partai Gerindra? Ya, 2014 kan Pak SBY masih menjabat sebagai presiden. Tentu menjaga netralitas sebagai seorang presiden. 2019 itu ya sedang menunggui Ibu Ani di Singapura. Sehingga jangankan untuk memenangkan Pilpres, untuk bisa mengawal Partai Demokrat pun pada waktu itu saya kira tidak ada kesempatan gitu ya, karena harus menjaga Ibu Ani di Singapura. Oleh karenanya hari ini Pak SBY memiliki cukup waktu dan bahkan menyampaikan, meskipun sudah beralih profesi sebagai pelukis, banyak mengelola voli dengan lavaninya, tentu pada saat ini ya akan turun gunung dan mendukung sepenuhnya Pak Prabowo. Dan semangat ini tentu bukan hanya untuk Pak SBY, tapi semangat ini kan membakar seluruh semangat kader gitu ya, karena Pak SBY bukan hanya sendiri untuk beliau, tetapi untuk para kader yang ada di pelosok, di desa, di RW-RW yang secara struktur kami memang strukturnya ada sampai tingkat rukun warga. Jadi memang ini adalah merupakan semangat yang dipompa oleh statementnya Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pak Herman, Pak Nusirwan, dan Bang Panggi, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita tunggu tentunya seperti apa kelanjutan dari koalisi-koalisi ini.